Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkumala Cahya Dayana, Stambuk A1H1200054. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 4, di mana bab 1 yaitu sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya yang berupa satu, kemampuan menyadari diri, yaitu perbedaan manusia antara hewan. 2. Kemampuan berinteraksi, yaitu membuat jarak antara hewan dan manusia. Yang ketiga yaitu pemilikan kata hati atau conscience of man, yang artinya hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Yang keempat yaitu moral. Moral yaitu etika atau perbuatan itu tersendiri. Yang kelima tanggung jawab, yaitu menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Yang keenam yaitu rasa kebebasan, di mana tidak terikat oleh sesuatu. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya, disiplin dan pelanggaran disiplin. Disiplin ada 4 macam, yaitu pertama disiplin rasional, disiplin sosial, disiplin afektif, disiplin agama. Disiplin rasional yaitu bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah. Yang kedua, disiplin sosial, jika dilanggar menimbulkan rasa malu. Yang ketiga, disiplin afektif, jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. Yang keempat yaitu disiplin agama, jika terjadi pelanggaran menimbulkan rasa berdosa. Materi selanjutnya yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Yang pertama yaitu dimensi keindividualan, yaitu suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kedua yaitu dimensi kesosialan, yaitu setiap orang saling berkomunikasi. Ketiga, dimensi kesusilaan, yaitu kepantasan yang lebih tinggi dan kebaikan yang lebih. Yang keempat yaitu dimensi keberagaman, yaitu dapat berkomunikasi dan mendapatkan diri kepada semesta. Materi selanjutnya pengembangan dimensi hakikat manusia ada 2, yaitu pengembangan yang utuh, apabila semua dimensi tersebut berkembang baik dari aspeknya maupun dari arah pengembangannya. Yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh, apabila hanya salah satu atau sebagian dari dimensi yang berkembang. Baik, kita melangkah ke bab 2, yaitu bab 2 kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut James 1859 Masehi dan 1952 Masehi, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Yang keempat yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat yaitu ke arah mana bimbingan yang ditunjukkan. Yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang pembahasan yang terakhir, pendidikan sebagai sistem atau yang dimana sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Kedua, kesatuan sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Ketiga, himpunan komponen yang saling Selanjutnya kita melangkah ke bab 3. Bab 3 yaitu kita akan membahas tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu suatu proses interaksi antara dua individu. Yang ketiga yaitu landasan kultural atau kebudayaan sebagai gagasan dan karya. Yang keempat yaitu landasan psikologis atau selalu melibatkan aspek kewajiban manusia. Yang kelima yaitu landasan teknologis, yaitu mempunyai kaitan yang sangat erat oleh teknologi atau iptek. Yang selanjutnya yaitu asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan ada 3, yaitu asas tuturi handayani, kedua asas belajar sepanjang hayat, ketiga asas kemandirian dalam belajar. Baik, kita melangkah ke bab terakhir, bab 4. Bab 4 di sini kita akan membahas tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan.
Pertama, kita akan membahas tentang perkiraan masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan dibagi menjadi 4, yaitu kecenderungan globalisasi, di mana bumi sebagai suatu keutuhan gerakan tanpa batas. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang ketiga yaitu perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Yang keempat yaitu peningkatan layanan profesional. Yang kedua yaitu tentang upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Upaya mengatasi masa depan dibagi juga menjadi 3, yaitu perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan secara pribadi. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.